Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Utris Liendra, mahasiswa Universitas Riau, program studi usaha perjalanan wisata. Video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus tentang paspor dan surat laksana perjalanan paspor. Kalau begitu langsung ke videonya ya. Kasus pertama, mengenai penggunaan paspor Indonesia palsu oleh warga negara Singapura. Petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengamankan seorang warga negara Singapura lantaran kedapatan menggunakan paspor palsu saat masuk ke Indonesia dari Malaysia. Saat dilakukan pemeriksaan lanjutan, pelaku masih bersikukuh sebagai warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di Malaysia. Namun, hasil dari interogasi petugas mencurigai bahwasanya pelaku merupakan warga negara Singapura. Kemudian, petugas menghubungi otoritas Singapura untuk mengkonfirmasi bahwasanya apakah pelaku memang warga negara Singapura. Dari konfirmasi tersebut, pihak otoritas Singapura mengkonfirmasi bahwa pelaku benar merupakan warga negaranya. Atas dasar tersebut, petugas pun lantas menahan pelaku lantaran menggunakan paspor palsu. Lanjut ke kasus kedua. Mengenai paspor palsu Adeline Lis dan ancaman undang-undang keimigrasian. Adeline Lis adalah seorang pengusaha nasional di bidang kehutanan dan merupakan pemilik dari PT Mujur Timber Group dan PT Keangnam Development Indonesia. Adeline Lis tertangkap otoritas dan pos pemeriksaan ICA Singapura pada 28 Mei 2018 atas dugaan penggunaan paspor dengan identitas palsu. Sistem data imigrasi Singapura menemukan data yang sama untuk dua nama yang berbeda. Ia memasukkan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Pengadilan Singapura pun baru menetapkan vonis terhadap Adeline setelah 3 tahun penangkapan. Karena ICA baru menerima klarifikasi dari Ditjen Imigrasi setelah 4 kali bersurat pada Mei 2021. Akhirnya 9 Juni 2021, Pengadilan Singapura menjatuhi hukuman denda sebesar $14.000 Singapura mengembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi kepada pemerintah Indonesia dan mendeportasinya kembali ke Indonesia. Lanjut ke kasus ketiga. Paspor Veronica Koman. Veronica Koman dikenal sebagai pengacara mahasiswa Papua. Paspor Veronica sedang proses ditarik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka menyusul unggahan Twitter yang dianggap berisi lontaran diskriminatif dan rasial. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah undang-undang mulai dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, KUHP, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, hingga Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dari pasal-pasal yang disangkakan, Veronica pun diancam mulai dari 1,5 hingga 6 tahun penjara. Lanjut ke kasus keempat, mengenai SPLP, yaitu Surat Perjalanan Laksana Paspor. Kasus keempat tentang pencegahan buruh lewat jalur tikus. Pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar dapat pulang lewat pintu resmi. Karena selama ini buruh-buruh tersebut diduga pulang melalui jalur tikus untuk menghindari petugas. Surat itu dibutuhkan buruh migran seperti para korban perdagangan orang agar dapat pulang ke tanah air lewat jalur resmi. Saat ini ada 3 pintu resmi yang dibuka pemerintah untuk menangani kepulangan buruh migran. Daerah itu adalah Batam di Kepulauan Riau, Entikong di Kalimantan Barat, dan Nunukan di Kalimantan Utara. Sementara Dumai Riau dan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara sudah tidak menerima kepulangan buruh migran. Alasannya karena 2 lokasi tersebut tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19 tinggi. Baik, segitu dulu video kali ini mengenai studi kasus paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Kalau misalnya ada kritikan dan saran langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.